Banyak bacaan sekolah gue enak gitu. LKS apa itu menurut gue itu bukan bacaan gitu. Terus? Ya jadi nggak pernah baca bubu apa sih majalah bubu apa dan sebagainya juga nggak pernah dapat. Kenapa tiba-tiba suka membaca buku gitu ketika di Jogja? Ya karena penasaran. Gampang banget. Nggak karena emang sedari awal kayak misalkan dari SMP atau dari SMA aku kayak tertarik sospol gitu sih, lihat TV, lihat ini kan. Oh, lihat TV. Biasanya sering rebutan sama ibu biasanya kayak Metro apa dan sebagainya, berita-berita ya gitu. Cuman kan ya hanya konsumsi TV kan. Nah, di Jogja kemudian di kuliah, terus kemudian aktif di berbagai organisasi. Nah, ini aktivis mahasiswa. Ya dari situ makanya kemudian kan butuh kan bacaan. Dari situ butuh referensi ya. Butuh referensi, butuh ini ya dari situ mulai ini. Ya jadi ya ketika di Jogja lah. Dari awalnya suka buku tuh ya dari SD sih. Dari SD itu dekat karena nggak mungkin introvert waktu kecil ya dulu ya. Bukan sampai sekarang. Iya, enggak sih. Introvert sampai sekarang. Enggak. Susah diajak ngobrol. Oke. Kan dulu nggak punya waktu kecil, teman sedikit, lebih berteman dengan buku waktu itu. Suka Harry Potter dan lain-lain. Terus SMA itu. SD udah baca Harry Potter, di tempat saya nggak ada, Pak. Nggak bisa bayangin aja nggak? Iya, nggak bisa bayangin. Privilege kota berarti. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Sore. Masih di Ngosik, ngobrol asik. Tentunya ini. Lihat sini apa lihat sana? Tentunya Bebas. teman-teman semua juga tahu bahwasanya ngobrol asik hari ini adalah spesial. Teman-teman muda yang jarang keluar muncul di permukaan, sehingga kita rekaman aja. Tentunya saya masih dengan Hino S di Ngobrol Asik, dan samping sebelah kanan saya ada Mas Tommy Wibisono, kemudian ada Mas Dana Gumilar. Sebenarnya memang ketika saya nulis Dana Gumilar di Google itu agak rancu juga karena ternyata banyak Agung Gumilar. Masih kalah. Iya. Terus kalau Tommy Wibisono ya itu tadi saya idenya karena Tommy Soeharto lebih populer tiga. Tapi dua orang ini sebenarnya hebat gitu. Nah, sebenarnya kelihatan enggak. Saya searching. Kalau saya tahu Mas Tommy ini pernah kelahiran di Balikpapan ya. Iya. Kelahiran Balikpapan. Kalau Mas Dana Gumilar kelahiran mana? Kalteng. Kalimantan Tengah. Oh, semuanya dari Kalimantan. Iya. Ternyata ya, orang-orang hebat dua orang ini dari Kalimantan. Dan saya pernah membaca artikelnya Mas Tommy itu ada Zen itu. Saya jadi bingung itu mau ada apa? Zin. Pernah punya prestasi Zen di sini. Kok prestasi? Itu saya baca. Tapi kalau di Google Dana Gumilar nggak ada prestasinya. Itu yang wajar. Tokonya itu sangat terkenal. Nah, pertanyaan pertama saya ke kalian berdua. Perjalanan seorang Tommy Wibisono ini dari kelahirannya Balikpapan sampai ke Jogja. Ceritain. Panjang banget itu. Ya poinnya aja lah. Panjang juga nggak apa-apa. Kita bisa banyak episode panjang gitu. Jadi 2010 masuk Jogja 2010 kuliah. 2010. Oke. Kuliah. Terus lulusnya lama. Lulus SMA 2010. Lulus kuliahnya yang lama. Oh, oke. Apanya nih? Bagian mana lagi?
lulus kuliah, maksudnya SMA-nya di mana? Oh, SMA di Balikpapan. Jadi SMA di Balikpapan. dari kecil di Balikpapan, terus pindah ke Jogja di 2010 untuk kuliah Kuliahnya di mana? di UGM. UGM-nya bagi apa? Nah, harus oh, nggak ada nih di artikel Google ini kalau. Jadi hanya kita satu-satunya tahu siapa Tommy Wibisono gitu. Emang nggak pernah di-share sih, karena aku pikir nggak penting alma maternya. Penting. Penting ya? Penting. Karena Oh, ya udah penting. mungkin bangga juga kamu sama punya siswa lulusan. Oh, enggak lah, nggak mungkin. Wow. Kampusnya nggak bangga. Bisa. Saya juga nggak biasa aja di UGM di komunikasi waktu itu. Oh, komunikasi. Terus benar nggak itu apa? Di BEM mahasiswa. Enggak. Iya. Saya dulu di Persma. Di Persma. Persma Baleirung itu sempat belajar di situ. Terus masuk ke buku itu di tahun berapa ya? 2014 kayaknya. 14 atau 13 lupa. 2014. Sebelumnya Oke, bikin majalah situ. dulu. Dana Gumilang. Kalteng itu Iya, numpang lahir. Numpang atau lahir, memang numpang lahir. Sampai kuliah di sini. Numpang lahir di Kalteng, numpang lahir ke Jogja 2012. Lulus SMA 2012. 2010. Dua tahun kerja dulu. Oh, kita seumuran ya, Bro? 2 tahun kerja Semua dulu. 91 92-an lah. Kamu 92 berapa sih? Aku 92. Sama 92 juga. Oh, Tahu dari mana? Baru tahu kan? Kalau nggak di ghosting nggak ada yang tahu nih. Seumuran gitu kan? Apa? 2012 ke Jogja. Kenapa? Kerja apa di Dulu jadi mandor sawit, terus basic orang tua perkebunan. ya perkebunan. Oh, perkebunan. Oke. Makanya terus kuliah di Jogja di Kaltengnya mana Stiper. dulu? Pangkalan Bun. Oh, alah, Batu Di Ake. Pangkalan Bun ya, cuman masuk lagi lebih di hutan lah pokoknya. Oke. Di hutan. Nah, di Jogja 2012 kuliah di Stiper 2000 Apa itu? Istighfar. pertanian. Oh, memang Pengen lanjutin lagi di perkebunan. ya mempertajam ilmunya orang tua ya. Yoi. Enggak ilmu saya sendiri. Oh, gitu. Karena Karena jadi sebelumnya kan mandor 2 jadi tahun. mandor 2 tahun. Oke. Nah, ternyata nggak lulus ya, terus ke Jadi mandor buku. buku. Terus jalan buku. Nggak lulus itu dalam artian kalau Tommy tadi sampai 2014 itu. Kalau Dana Ya nggak lulus sampai sekarang ya. terjun ke dunia buku. Bukan dari bukunya. Iya juga. Bukan dari buku dari tahun berapa? Oh, buku kita juga sama kayaknya Iya, ya 2014 Mulai 2014 lah. 2014 akhir mulai ditelateni. mulai diterapkan. Mulai ditelateni. Jadi oke, ini ada gambaran di buku, ya udah ditelateni. Laku ya. Kalau sebelum-sebelumnya hanya nitip-nitipan, cuma beli-beli sendiri, ya itu 14 akhir gitu mulai ditelateni. Oke. Berarti sudah jelas ya. Satu Balikpapan, satu Pangkalan Bun, kemudian Istighfar, komunikasi UGM, kemudian Pesma. Hanya ngosik yang bisa. Nah, sekarang Tommy, sebelum kita ngomongin tentang buku akiknya gitu. Nah, perjalanan suka buku membaca. Ini yang saya tahu teman-teman 2 orang ini kan jualan bukunya nggak jualan asal orang mendisplay buku. Jadi suka buku dulu, sering baca, akhirnya muncul buku akik, muncul berdikari. Ya kayak Mas Dino gitu lah, karena emang ini di awalnya terinspirasi dari Mas Dino. Luar biasa. Kalau saya itu sudah dihina sama Mas Dodo Hartoko. Orang jualan buku kok nggak baca buku gitu. Oh, siapa itu Mas Dino? Oh, siapa itu? Tapi bener itu Pak Dodo bener itu. Harus, Mas Tuku harus gitu. Harus Oke. baca buku kalau mau Oke, jualan. dari Dana dulu lah, dari Dana dulu. Mulai bisnis buku. Mulai apa ya? Suka membaca buku, sehingga sampai berdikari buku. Justru Awalnya. ketika di Jogja itu saya mulai memang butuh bacaan itu. Jadi bukan lagi sekadar hobi atau suka, tapi jadi 2012 itu buku gampang banget kan di Jogja kan.
awalnya beda dulu, di tempat-tempat sebelumnya. Zaman kecil. Wah, susah banget Pak di sana. Sudah suka membaca buku? Ih, gimana mau suka orang bacanya nggak ada. Bacaan sekolah gua enak gitu. LKS apa itu. Menurut gua itu bukan bacaan gitu. Terus? Ya jadi nggak pernah baca bubu apa sih, majalah bubu apa dan sebagainya juga nggak pernah dapat. Kenapa tiba-tiba suka membaca buku gitu ketika di Jogja? Ya karena penasaran. Gampang banget. Nggak, karena emang sedari awal kayak misalkan dari SMP atau dari SMA aku kayak tertarik sospol gitu sih, lihat TV, lihat ini kan. Oh, lihat TV. Biasanya sering rebutan sama ibu biasanya kayak Metro apa dan sebagainya, berita-berita ya gitu. Cuman kan ya hanya konsumsi TV kan. Nah di Jogja kemudian di kuliah, terus kemudian aktif di berbagai organisasi. Nah ini aktivis mahasiswa. Ya dari situ makanya kemudian kan butuh kan bacaan dari situ. Butuh referensi ya. Butuh referensi, butuh ini ya dari situ mulai ini. Ya jadi ya ketika di Jogja lah bisa dibilang benar-benar ketemu buku, kemudian benar-benar aku baca sampai habis kira-kira gitulah, nggak kayak sebelum-sebelumnya di SMP. Bukan aku baca ya. Apa itu? Enggak. Berarti tertarik sosial politik itu ketika ya melihat organisasi membantu apa ya? Dulu pergerakannya apa? Aktivis di bidang kampus lah. Hah? Sebut aja, nggak boleh sebut ya? Boleh disebut, ini bebas. BEM apa dan lain sebagainya gitu. Ya BEM. Di BEM. Kayak fatur itu loh. Nah, nanti disebutin, nanti bisa jadi jualan nanti di luar sana Pak, jadi bahaya. Oh, malah jadi jualan ya. Oke. Habis itu kemudian suka buku, kok ada pikiran menjadi aktivis, berjualan gitu. Hanya berjualan itu. Ekonomi karena. Oke, faktornya ekonomi. Iya, karena biaya orang tua. Iya dibiayain, cuman kan keterdesakan ekonomi, ya orang tua juga. Kuliah di Unstipur itu mahal Pak. Ya lebih murah di UGM kayaknya. Dan masuk ke Unstipur juga bisa dibilang aku maksa gitu. Aku maksa, janjinya dulu nanti kalau kuliah di Jogja sambil kerja gitu. Nah ternyata melihat dinamika di kampus, ngelihat padatnya jadwal kuliah, praktikum apa dan sebagainya, kayaknya di Unstipur menurut saya padat banget gitu. Jadi nggak sempat kerja. Padahal janjinya kan maksa terus sambil kerja gitu, tapi nggak jadi kerja. Iya, kolaps Pak. Ya akhirnya merintis, nyoba bikin usaha ini itu dan lain sebagainya. Ya sebelumnya nggak langsung di buku. Ya sebelumnya jadi reseller kaos, ikut kerja temen di konveksi, nyablon gitu. Oh, tidak sekonyolnya jualan buku laku. Enggak. Terus besar gitu enggak. Nah, cuman kan karena basicnya organisasi itu tadi, kemudian teman-teman banyak yang nitip juga. Gitu. Karena di Jogja gampang kan, teman-teman di luar Jogja relatif lebih sulit. Ya mereka pada nitip di sini gitu. Nah, ini karena nitip kok pada keseringan kan kuman, kalau orang Jawa itu kuman. Keterusan. Enggak, ya gimana dana bisa ngambil untung dari situ dong gitu. Nah, baru dari situ nitip aja. Iya, nitip. Oke. Nah, baru dari situ kemudian kita jadi reseller itu namanya. Dicoba ditelatin. Makanya baru ya 2014 akhir lah mungkin kira-kira baru ditelatin. Proses itu dari tahun berapa? Ya benar-benar dapat ini ya 2014 itu. Mulai menyambung hidup. Menyambung hidup gimana, nyari-nyari kerjaan. Usaha. Wah, sebelum buku. Wah, ya 2012 masuk itu paling efektif saya kuliah itu cuma setahun. Wow. Setelah itu organisasi, selain organisasi ya nyari-nyari apa sih yang bisa digarap gitu. Oke. Menyesal nggak kuliahnya, Pak?
Enggak. Enggak ya? Misal kuliah enggak. Lanjut lagi. Tapi kuliahnya baru nggak selesai setahun toh? Ya kan 2012 harusnya kalau normalnya lulus kan berarti 2014. 2016, 2000. 14 Di tempat saya itu 3,5 tahun itu udah lulus, Pak. Wih, Lah iya, berarti kan kalau itu 2010. kan dari 2012 2012 masuknya dia. Kan Oh, maksudnya iya. 2012. Ya, oke. Ya 2016 lah. Paling enggak itu udah lulus. Berhenti di 2014. Ya 2014 itu udah jarang banget ke kampus. Ya efektif setahun kuliah. GO atau keluar? Nggak tahu juga Oh, nggak kayaknya. tahu juga ya. Status berarti. Oke. Om ini ya agak karena kalau saya pernah lihat Najwa Shihab aja pernah ini ya. Pernah ngajak ketemuan ini ya. Ngobrolin apa gitu ya. Nah, proses saya melihat ada artikel, kalau Mas Tommy ada artikelnya dikit, itu tentang akhirnya belajar dari Pesma, kemudian Dari izin. bukan langsung ke buku ake ya, Iya. tapi lebih ke ada proses yang lain, ada kesukaan yang lain. Ya, itu prosesnya dari sudah kuliah, kemudian gimana gitu. Jadi kalau dari awalnya suka buku tuh ya dari SD sih. Dari SD itu dekat karena nggak mungkin introvert waktu kecil ya dulu ya. Bukan Sampai sekarang? Iya, enggak sih. Introvert sampai sekarang. Enggak Susah. tahu. Susah diajak ngobrol. Oke. Kan dulu nggak punya waktu kecil, teman sedikit, lebih berteman dengan buku waktu itu. Suka Harry Potter dan lain-lain. Terus SMA itu. SD. Oh, SD udah baca Harry Potter, di tempat saya nggak ada, Pak. Gak Iya. bisa bayangin aja gak bisa. Iya, nggak bisa bayangin. Privilege kota berarti. Kalau papa lebih besar, kita bisa. Oke, terus SMP itu bikin zin tuh SMP dulu. Karena sering di pangan dengerin musik punk, terus belajar dari sana, dapat referensi, bikin zin dari SMP sampai kuliah. Sebentar kok, zin itu apa? Kamu tahu zin? Tahu. Nanti googling sendiri. Ya nggak tahu itu aja. Kan ada magazine, lawannya dari magazine adalah zin. Jadi media independen simpelnya, media mandiri Kayak dengan segala keterbatasan. mading kecil? Majalah dinding kecil? Enggak dong, dia terbitan, tapi terbitan yang tanpa modal loh. Bukan perkeluaran dari korporasi. Oh, individu-individu. Ya kayak terbitan indie lah gitulah, simpelnya Oke, mungkin. oke. Cuma waktu itu SMP sampai SMP itu tahun berapa itu? 2007. Udah ada zin ya? Kok saya nggak kenal ya? Iya, iya. Ya dia malah Saya taunya bikin. mading. Nah, itu Oke. skip, terus masuk kuliah ikut Persma, terus di 2013 tuh bikin majalah musik Warning Max itu dulu. Zaman kuliah. Iya, 2013 itu bikin itu, terus 2 tahun setelahnya bikin penerbitan sendiri, Warning Book namanya itu. Oke. Nerbitin buku sendiri gitu. Kenapa buku musik? Warning Max itu kan Warning Max. Warning Max itu kenapa di musik? Karena kita Apa suka, kamu karena musik? waktu itu teman-teman kampus ya, pada senang musik semua. Terus karena dulu saya pernah bikin zin itu, semikir gimana kalau ini buat buka ruang gitu loh, buat mewadahin. Soalnya teman-teman saya pada jago-jago nulis waktu itu. Nah kan jago nulis. sayang banget teman-teman ya, bukan saya. Ketika tulisan teman-teman tuh cuma dibaca dosen waktu itu, kan kupikir sayang banget kalau nulis bagus cuma dibaca dosen, terus bikinlah Warning Media Sama sendiri. sayang banget kalau buku bagus nggak dijual di Berdikari gitu ya. Iya, akhirnya saya jual kan. Begitu. Pembicaraan kalian berdua. Saya nggak enteng gitu, nggak enteng. Oke, Terus bikin musik penerbitan. gitu loh, musik gitu. Emang teman-teman tulisannya musik? Ya waktu itu sering nulis musik. Karena dulu ya di zin yang dulu juga tentang musik. Oh, tentang musik. Utamanya Tentang musik yang berkelindan dengan isu-isu sospol. Dan Tommy juga sangat menggemari musik. Iya. Sangat menggemari musik. Musik. Apa musik yang jadi Tommy sampai sekarang masih, pokoknya kalau saya sih Beatles. Oh, bandnya ya. Ya biar saya agak naik dikit. Kalau yang dari dulu nggak sampai sekarang masih dengerin tuh Bad Religion sih. Hah? Bad Religion. Coba nanti di googling. Ya satu. Itu
Itu musik apa itu? Musik aliran keras? Aliran keras ya mungkin ya, kayak minuman gitu deh. Oke. Dari itu sering ya dari situ suka musik itu, awalnya nulis yang kita suka aja dulu. Terus bikin penerbitan. Nah, baru masuk ke jualan buku. Jadi awalnya kita produksi dulu. Oke. Kalau saya sih sangat ini ya, kalau dana sangat mengalir gitu, makanya menjual dapat untung gitu. Ini bikin buku dapat modal dari mana? Nah, nggak ada. Waktu itu modalnya dari teman-teman semua. Jadi uang sangu dari emak-emaknya ini para teman-teman sendiri ngisikan duit. Kerja komunal. Iya, jadi kalau di mana-mana kan harusnya nulis itu dibayar. Kita nulis malah bayar waktu itu untuk membiayain produk kita tadi itu. Belajar dari mana penerbitan? Belajar sendiri, makanya kacau banget dulu. Dulu harga majalah itu harga produksi 13.000, kita jual 15.000. Nah, sekarang nggak taunya cara jualan waktu itu. Nggak kenal saya dulu. Iya, mau nggak tahu. Kalau saya langsung saya arahin ke percetakan, tahu gitu lebih murah gitu. Dulu gitu, terus makanya, jadi setiap buku aku kok uangnya habis terus ini kemana-mana. Gitu, kacau. Baru tapi itu karena sama ada kebanggaan ya, jadi nggak kerasa ya. Rugi-rugi secara bisnis itu. Iya, kesenangan mungkin karena buat senang-senang. Ya. Cuma kan nggak bisa senang-senang terus. Nah, disitulah karena muncul gimana caranya nih bisa dapat duit nih. Itu setelah Tommy lulus? Itu sebelum lulus. Oh, sebelum lulus. Udah mikir cari duit ya? Cari duit. Ya walaupun iseng juga awalnya itu di buku kan nyoba-nyoba. Warming Max itu buku musik pertama. Buku musik. Karena kan habis itu ada si Sony segala itu ikut gabung. Iya, dari awal aku bikin bareng Sony berdua. Oh, bareng Sony berdua. Yang sekarang sudah hijrah ke Jakarta. Jakarta, gajinya lebih besar. Karena bentar lagi hijrah ke Jogja lagi. Apa? Bentar lagi hijrah ke Jogja lagi. Kenapa itu? Kenapa? Pindah berdikari. Berdikari. Oh, berarti diculik nih. Iya. Dari buku Aki. Harus kita kembalikan ke asalnya. Oke. Misi penyelamatan. Oke. Nah, inilah sosok dua orang ini perjalanan dan akhirnya kamu mendirikan langsung buku Ake atau bagaimana pada waktu itu? Enggak, waktu itu iseng ngefotoin buku-buku pribadi. Oh, koleksi pribadi, upload buat iseng. Terus kok keterusan IG atau Facebook itu? di Instagram langsung itu. Oh, Instagram. Kayaknya kita lebih dulu masuk Instagram ya daripada sebelah ya. Iya. Cuma dia lebih dulu jualan. Ini loh, kode-kode gini nih nggak ini saya agak nggak ini. Ini dulu awal dia. Makanya awal dia di Instagram itu dulu awal dia. Oke. Itu coba waktu itu kita niatin untuk mendanai aktivitas kesenian tadi, aktivitas bikin majalah, bikin penerbitan itu lewat buku Aki itu. Jadi kita cari uang untuk mendanai yang nggak ada duitnya tadi itu. Oke, berarti untuk membiayai kesenangan itu cari duit lewat buku Aki ini dulu awalnya itu. Nah, kenapa buku Aki? Loh, ya karena jalan dulu. Enggak, maksudnya nama buku Aki. Oh, namanya. Nah, gitu dong pertanyaan. Kenapa jadi itu di 2015 kan waktu itu Demam Batu Aki ya. Demam Batu Aki kan 2015 itu. Nah, terus aku lihat gimana orang-orang tuh begitu hype-nya batu, bahkan pemerintah sempat kayak ada program mewajibkan punya cincin batu Aki kan dulu. Iya? Ada di kota-kota mana aku lupa itu. Tapi intinya tuh di Martapura kok itu nggak ngerti di mana. Tapi intinya kenapa orang bisa sebegitu semangatnya memuliakan batu gitu. Iya. Nah, padahal menurut saya buku lebih mulia daripada batu. Jadi perdebatan panjang kan. Iya mungkin. Oh iya sini ya. Nggak masalah. Tetap buku lebih mulia. Ya batu oke. Ya oke nggak apa. Tapi aku pikir buku harusnya bisa juga dimuliakan seperti batu kala itu gitu loh. Nah jadi doanya itu buku Aki itu adalah semangat memuliakan buku. Kok saya agak menggelitiknya gini. Karena mungkin di engine search-nya itu kalau bilang Ake itu lebih cepat, maka ada terus penerbit buku Ake biar masuk nih, lu penerbit apa Ake nyari nama Ake tapi ini keluarnya buku. Nggak ada kepikiran. Oh, nggak ada ya. Kalau sekarang kan cari apa-apa yang kalau di engine search lebih itu. Enggak ya. Dulu nggak mikirin SEO. Perlawanan terhadap batu bukan mulia. bukan perlawanan terhadap batu mulia, perlawanan terhadap bagaimana publik itu
bisa menggilai sesuatu. Karena aku mengenal buku Ake itu waktu itu juga Tahun berapa? Nah, kalau saya dari kuliah. Oh, batu. Oh, batunya. Yang batu. Tapi buku Ake itu karena saya suka Ake, wah ini buku Ake ini jualan batu juga. Banyak yang kira gitu awal-awal. Itu. Oh, baru ketahuan kalau itu malah bentuk perlawanan sebenarnya. Bahwa ada buku Ake. Kemudian koleksinya laris. Terus Ya terus keterusan sekarang jadi mata pencaharian untuk utama buat semua tim-tim itu. Dua-duanya kan akhirnya kalian sekarang relationship dengan penerbit gitu. Nah, memulainya di sebuah artikelnya ini di tulisannya Putu Tea loh ya. Nah, jadi mumpung ini bisa live, bisa verifikasi kebenaran. Verifikasi ini. Apa benar dulu pernah kilaf dana? Kilaf gimana tuh? Hilaf itu apa ini? Kilaf ini. Sama manusia hilaf. Karena tahu sendiri hostnya ya. Hostnya ini selain seorang Hino OS, dia juga seorang pemerang buku bajakan paling terkenal. Oke. Berarti benar nggak pernah kilaf itu? Iya pernah. Itu waktu kapan itu Dana? Waktu kapan? Ya waktu awal-awal jualan itu. Karena untungnya lebih banyak. Ya enggak, karena emang ya kalau untungnya lebih banyak jelas. Tapi nyatanya nggak dilanjutin sampai sekarang kan? Iya. Gitu. Sadarnya setelah kenal Hino OS atau gimana? Teman-temannya. Kenal teman-temannya Hino OS. Ya emang nggak ada ini ya, karena emang saya bukan dilahirkan dari pebisnis, anggaplah begitu. Artinya kalau mau bikin usaha berarti harus nyari ini itu dan sebagainya, relasi apa dan sebagainya. Dan waktu itu ya nggak tahu penerbitnya si A misalnya ini nyari kemana juga nggak tahu bagaimana cara menghubungin, bagaimana cara membangun relationship dengan penerbit itu juga gimana juga nggak paham. Ada buku murah, sikat aja dijual. Ya waktu itu kan shopping ya, langganan saya waktu itu shopping ya, karena dapatnya kenanya langsung shopping ya, dari shopping itu saya berangkat. Nah kemudian langsung ada waktu itu kita sering ngumpul di Kendi, warung kopi Kendi. Oh iya, masih hidup ya sama. Dari situ baru kemudian kenal dengan si A, si B, si C ya, baru dari situ. Siapa? AB. Siapa? Yang menegur pertama kali Dana? Nggak ada yang menegur. Oh, nggak ada yang menegur. Nggak ada. Ya itu atas kesadaran sendiri karena ya? Karena beradab kok. karena buku ini ya. Gitu. Kita emang niat di sini dan saya pengen ini umurnya panjang dan lain sebagainya. Dan saya tidak mau mencuri hak lain juga. Ya baru kemudian saya hentiin itu. Proses penerbitan itu ternyata ada royalti. Ya, tapi yang paling mendasari justru karena emang Udah kenal satu si A, kemudian dari si A kemudian sharing, kemudian diskusi, dikenalin dengan si B, si C gitu ya, dari situ mulai berjejaring. Berarti bisa mendapatkan akhirnya koneksi relationship dengan penerbit terjadi di ruang-ruang itu. Iya, di ruang-ruang itu. Iya, dari ruang-ruang diskusi. Dari situ berhenti ya mungkin 2015 pertengahan mungkin. Ya. Itu karena dan bukan manusia beradab ya, jual buku bajakan. Oke. Jalan original ya. Iya. Setuju nggak setuju? Oke. Setuju nggak setuju? Oke, kalau Tommy mulai menjalin kan tadi koleksi pribadi gitu. Mulai menjalin hubungan relationship dengan penerbit. Karena saya lupa gimana, tapi awalnya kan koleksi pribadi. Terus sering beli ke toko buku di Jogja namanya Togamas, tahu kan? Oh, oke, Togamas. Yang di mana itu? Kejayaan tuh ya. Itu. Dia sering ke sana tuh, sering motret di sana. Jadi benar-benar modal tuh 0 rupiah kala itu. Jadi ada proses saya datang ke sana, saya foto bukunya, saya pulang dulu. Terus kemudian diupload, bukunya laku, saya balik lagi ke sana ambil.
Awalnya itu terus-terusan gitu. sempat kayak gitu untuk awal-awal. Itu tim sama Sony sama Enggak, ini sendiri, awalnya sendirian. Oh. Baru kemudian di bulan ketiga itu baru bersama teman-teman yang lain. Ayo rame foto. Gitu. Oh, berarti nah habis itu laku. Berarti Laku. paling kenal pertama Pak Arif atau Mbak Seni? Nggak kenal semua ya. Oh, nggak kenal. Jadi cuma datang foto. Ya sama kalau saya tadi kan ke shopping kan. Tommy kan ke Foto Gamas. Gamas ya. Dia lebih jalan yang lebih benar awal. Karena saya sampai jualan buku pertama berjalan beberapa tahun itu nggak pernah ke ini, Pak. Ke Togamas. Nggak pernah ke Gamas dan nggak Wih. pernah ke Gramedia. Langganannya ya shopping. Anti Togamas dia. Dan dia kalau saya setuju. Untungnya dia ditunjukkan jalan yang benar di awal. Iya, dia di Tapi shopping sekarang Nggak, tapi saya dulu pembeli berdikari juga zaman-zaman awal. Bajakan ya? Bajakan dulu saya beli. Dan dulu nggak ada masalah ya soal itu ya. ini bukan masalah, ini masalah peradaban ini. Bukan ada masalah. Kalau itu bisa panjang kalau kita bahas khusus, tapi nanti aja. Tidak, tadi awal dari Togamas, terus kan ya Ketemu sama Dana. ketemu penerbit itu aku lupa dari kayaknya dihubungin ya mungkin dari Kendi juga kalau itu kan ngumpul banyak penerbit indie. Ketemu Dana, ketemu Banyak penerbit lain, ketemu Pak Ade dulu waktu itu ya, Pak Ade Octopus. Mas Ade, Itu ya gitu juga. Terus kayaknya banyak via Instagram sendiri deh. Kan penerbit maju kan Instagramnya aktif nih. penerbit maju. Penerbit yang maju kan dari dulu Instagramnya aktif. Oke. Nah, jadi berkomunikasinya ya via Instagram. Catat ya. Penerbit maju itu yang Dari dulu sudah aktif. Instagram awal Dan lebih aktif. ya sekarang udah banyak yang mulai maju juga. Dikonfirmasi langsung. Ya kan berarti kan ada perkembangan. Iya, bagus. 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 Secara online ya. Oke, berarti secara penerbitan kita sama ini. Art Movinnya di Kendi, kemudian Salurung. Kamu penerbitan dulu apa berdikari dulu ya? Iya. Berdikari dulu. Oh, berdikari dulu. Iya, Oh, berdikari. itu berarti aku Kamu kebalik enggak ya? penerbitan dulu. Kalau kamu buka akik dulu terus. Penerbitan dulu, warning books dulu, baru buka aki. Karena bingung jualnya gimana kan, nah jual di buka aki. Dan itu terus sampai sekarang hobi musiknya terus dipelihara atau Malah ya gara-gara buku aki ini malah jadi lebih dekat dengan buku sekarang. Lebih dekat dengan buku ya? Lebih jauh dengan musik. padahal koneksi. Ya tetap kita masih di musik. Oke. Ini pertanyaannya sih pertanyaan kecap sih sebenarnya. Kecap. Tapi ya apa sih toko buku berdikari bu keunggulannya, kamu jualan apa? Gitu. Pertanyaan kecap itu ini tuh. Pertanyaannya simpel ini, pertanyaan kecap. Jadi harus nomor 1 kan kecap itu. Apa ya? Ya keunggulannya karena didirikan dengan kesukacitaan. Oke. Ya itu aja sebenarnya. Ada yang menggelitik itu di status Twittermu gitu. Apa itu? Ya tentang peradaban gitu. Ya karena ada kesukacitaan itu pasti ada ngebahas itu. Apa yang kamu bangun sampai sekarang keunggulannya Berdikari Book dibanding toko buku online yang lain? Sama aja. Aduh, kamu gitu loh. Ya mbok agak sombong sedikit gitu loh. Apa ya? Followernya paling banyak. Saya aja bantu. Follower Berdikari paling banyak sedunia akhirat. Udah biasa sombong jadi dikurangin, ini lagi mengurangi. Tapi hostnya kan sombong, jadi kita harus lebih sombong juga. Nah saya nggak bisa Pak, malah kalah ya. kalah sombong. ini. Terlalu alay. Enggak, kalau hostnya sombong malah saya nggak bisa sombong Pak. Oh gitu. Iya. Berarti saya agak Iya. kasih keunggulan. Nah, coba Kayak gitu harusnya Coba. dari awal. Ya banyak sih. Nah. apa yang membedakan gitu? Ya banyak lah dari kalau dari Semangat dari semangatnya kita kan kita apa ya kalau diiniin ibaratin dengan klub bola misalnya Barcelona misalnya kan slogannya kan Mesquite Club gitu. Ya kalau kita ya lebih dari sekadar toko buku lah gitu. Ya, terus? Maunya demikian. Oke. Ya itu aja sebenarnya yang jadi dan apa ya dan kita kan seperti
semacam about us-nya kita, semacam manifestonya kita kan. Apapun perlu dibaca, fenomena maupun wacana gitu. Nah ya, ya walaupun sekarang banyak yang melakukan demikian, tapi ya, kita dari awal bagaimana mencoba untuk merelitkan antara fenomena dan wacana. Oke, langsung apa keunggulan Berdikari Book dibanding toko buku online lainnya? Namanya Pak, namanya. Oh iya, Namanya. betul. Tadi namanya bisa Berdikari itu apa? Karena sendiri. Ya itu keunggulannya. Keunggulannya namanya itu. Jomblo jadi. Iya. Bisa culik. Sekarang kenapa Iya. orang suka dengan apa yang disajikan Bukake? Apa yang menjadi pembeda Bukake? Karena lebih mulia dari batu. Tuh, itu jawaban pertama. Tuh. Oke, gak apa-apa. Lebih mulia dari Berdikari juga. Nah, terus bisa artis-artis pada belanja di Bukake ya? Iya, kebetulan itu. Ya itu apa yang menjadi yang menarik itu di Bukake itu? Karena kita nggak cuma jualan buku tadi itu kan, kita memberi kan banyak info atau hal-hal untuk didiskusikan, untuk di-sharing, kita bahas. Jadi mungkin tertarik dari situ. Beda ya cara membahasnya. Berdikari juga tadi melemparkan wacana kan gitu. Kalau Bukake Nggak tahu bedanya itu, mungkin Mas Inu bisa bedain sendiri nanti. Beda ya Den ya? Beda dong. Tapi tadi menjawab tadi kenapa banyak Bukake banyak dibeli banyak seniman, artis dan lain-lain, karena mungkin waktu di Warning ya, mungkin Warning Max dulu kan punya banyak kenal banyak teman musisi dan lain-lain. Ya dari situ kemudian jadi ngedukung awalnya kenalnya dari situ. awalnya kenalnya dari situ, terus Sebenarnya tahu nih bikin buku ini, terus kan pada suka baca juga mereka. karena ada di salah satu tulisan obrolan Tommy dengan Dana dengan itu Kan itu siapa ini? nggak tahu wartawannya siapa, cuma narasumbernya waktu itu Tommy bilangnya bahwa bahkan sempat kayak di endorse artis gitu. Itu yang salah itu. Baca itu. Enggak benar. Kalau di endorse kita di endorse sama arti endorse berbayar ya. Banyak yang kira demikian juga karena Nggak apa-apa tuh harusnya. nggak apa-apa, tapi kan Bukake berarti. kalau sekaya itu mungkin bisa melakukan lebih banyak lagi, tapi jadi sama sekali nggak pernah kita endorsement, jadi benar-benar bahkan mereka beli nggak dikasih, jadi beli di-upload sendiri. Yang banyak orang mengira itu, kok di repost apa bisa besar. Siapa aja yang pernah merepost? Ya idola-idolanya Mas Inu lah, misalnya siapa aja Dian sebutin. Sastro Ya Dian Sastro pernah beli. Banyak yang Najwa. salah satunya Berdikari juga. Berdikari juga pernah. Enggak, maksudnya Berdikari yang Endorse Bukake. ngangkatin Ake gitu. Sama tuh buku online nggak penting ini ngomongin artis. Justru itu milenial ini. Betul. Justru gitu. Itu habis itu kita bahas itu. Itu hal penting nantinya. Tapi balik tadi ke tadi. Membeli, jadi kita nggak pernah bayar sedikit pun ke teman-teman. Tidak meminta sedikit pun ya. Maksudnya Mas di endorse. Padahal pun misalnya kayak siapa, misalnya kayak Rintik Seduh atau Kirsa gitu. Kalau kasih saya kasih lah pastilah. Tapi kadang-kadang malah saya kasih, enggak saya bayar aja. Nah gitu loh. Karena ya mereka paham juga mungkin ini usaha kecil harus didukung gitu loh. Oke. Kayak gitu. Dan kenapa banyak dibeli seniman mungkin karena kurasi bukunya. Nah, kurasi bukunya mungkin sesuai dengan orang-orang keren gitu. Karena kan toko keren kita. Nah ya, makanya apa yang disajikan Bukake dengan apa yang disajikan Berdikari, apa yang disajikan oleh Mojok Store, apa yang disajikan Warung Sastra, Dema Buku, apa siapa, beda-beda gitu. Dan mereka punya follower setia gitu. Iya kan? Tentu itu beda. keunggulannya kan beda ya, eksklusif gitu lah. Sebenarnya sama aja. Berdikari eksklusif Pak? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak merasa eksklusif ya. Nggak merasa ini. Oke. Pertanyaannya saya ganti aja deh. Susah ini. Enggak, tapi iya soalnya kita nggak mau riak. Kalau soalnya apa kehebatan kalian riak nanti takutnya dosa. Oh gitu ya. Ya saya kan bilang kecap itu nggak apa-apa nomor 1.
ini pertanyaannya kecap. Tapi sederhana. Saya ganti gini aja deh. Buku-buku apa yang tidak dijual di Berdikari? Kalau dijual kan banyak, kan 2000-an ya. Buku-buku apa yang tidak dijual di Bukake? Al-Quran itu buku atau bukan? Buku lo. Buku? Oh, ya, enggak. Tidak. Terus? Kenapa nggak jual Al-Quran, bro? Hah? Takut. Takut. Takut dosa. Nah, kalau dikirim kan Oh, dibanding-banding ya. takut. Banyak sih yang nggak dijual. Misalnya, buku yang populer aja yang dikenal. Misalnya bukunya siapa? Apa yang nggak dijual sekarang lebih ini sih, kalau sekarang lebih tergantung kerjasamanya. Ah, nggak usah tanya aja. Iya, emang susah cari Oke, jadi kayak gini aja. Kayak gini aja. Bukunya Terelia lu jual nggak gitu aja di Berdikari? Belum Ya? Belum. Nggak ada karenanya? Ya, nggak ada. Nggak ada. Karena penerbitnya belum ngasih aja. Oh, penerbitnya belum koneksi sama penerbitnya. Ya kalau udah clear ya kita bisa jual. Kalau di Bukake juga nggak ada. Jadi kita prioritaskan memang terbitan independen sebenarnya. Independen. Prioritas utama. Nah, itu loh jawabannya bagus. Kok gitu? Dan karena kami sama-sama kecil itu loh. Jadi sama-sama kecil harus kan kita penjual kecil, penerbit kecil itu ruang. Karena memang penerbitan kecil kan nggak dapat ruang di mana-mana lagi gitu. Ya ruang penerbit kecil ya di toko-toko kecil kayak toko kami itu misalnya. Jadi prioritas utama itu. Kalau apa yang nggak dijual banyak, tapi yang anti kita jual mungkin cuma buku Menkom aja. oh, ya karena apa? Kenapa? Ya, aku pernah baca itu. Kita sering bikin postingan itu. Itu. Oh, baca juga ya. Baca. Ya, karena kita tidak langsung. sepakat dengan ide Hitler, ide fasis gitu. Nah, kita dari dulu awal slogannya selalu always anti fasis. Karena di situ ada fasisme. Berdikari jualan nggak? Hah? Berdikari jualan nggak? Iya. Kamu minta ditanya nggak? Iya, aku tanya. Kamu minta ditanya nggak? Kan ini ngetes Wawancara. ngetes host gitu. Oke. Jadi sebelum ini udah pengamatan belum gitu loh, udah. Ya, Ada pingpong. Berdikari buka nggak? Hah? Jualan nggak? Jualan apa? Main game? Ah. Jualan. Penerbitnya teman kami juga ya. Ini nggak masalah prinsipal ya kalau Berdikari. Buku apa? Ini teman ini. Oke. Atau pasar? Ya, pasar bisa diciptakan. Tapi ya buku tuh laris banget. Buku itu laris? Ya, banyak Nggak nyesal ya? Nggak jualan itu? Enggak. Ya sebenarnya nggak laris banget, cuman ya kalau jual 2 ya lumayan. Marxisme kamu jual? jual. Berarti Jual. itu lebih laku di tempatnya. Dan gitu kan? Ya karena ya laku di Berdikari karena sebelah nggak jual gitu. Ini 11 tadi belum kita bisa. Sebelah toko saya maksudnya. Oh, Oke. Kalian dianggap berdua ini sekarang jadi apa ya, ujung tombak teman-teman penerbit. Ya, ujung tombak ya. Omsetnya Anda besar sekali gitu. Nah, tadi pas kita jeda sebentar tadi kan itu ada pertanyaan omset, jangan mau dijawab gitu. Ya, kalau saya sih untuk menggambarkan karena saya ingin orang yang melihat YouTube kita, melihat ngosik kita itu juga menginspirasi juga bahwasanya seberapa besar sih daya jual Anda gitu. Kalau nggak mau nyebutin angka, berapa per hari Anda mengeluarkan buku? Berapa ya? Berdikari, nggak boleh ngarang ya. Ini masalah peradaban ini. Ya harus lihat data harusnya apa berarti? Iya ya, harus lihat data. Kira-kira saja. Karena saya tahu ketika disebutkan ini aja Anda lihat handphone, mengontrol kerja teman-teman berapa itu. Jadi tahu angka itu pasti ada di otak seorang Ya, dana ya. ya. Honor kan? Ya kisaran berapa ya Tom ya? Berapa? 150? Ya, 200 ya. 11 14 lah dengan sebelah. Bangsat, aku 11 berarti. 11 ke 14. Ya, 11 oke. 12 ya. 18 sudah jauh. Enggak apa-apa kalau Nggak, dia mau pamer emang. Enggak apa-apa kalau kamu lebih unggul dari sebelah, enggak apa-apa gitu. Berapa? Berapa paket per hari?
dikirim per hari. Tadi berapa Bam ya? Nggak usah tanya sebelah. 100 per hari dan 100 paket per hari. Minimal. Berdikari 100 paket per hari. Minimal. Nggak yakin. Lebih saya. Duh, saya yang sering main ke sana tuh, pada. Ya harapannya. Hari ini di saat pandemi lebih naik 120, 150 paket. Itu ada bulannya nggak sih? Dan ada bulannya nggak? Misalnya, oh bulan Januari naik, bulan Februari naik, nanti Maret turun, itu ada nggak? Ini hari apa Mas? Ini hari apa? ini hari Jumat, Senin, ini- Selasa. Selasa ya, Selasa. Senin tembus 200. Senin tembus 200. Wow. Itu karena hari libur kemarin Senin. Oh ya, akumulasi minggu Tanggal ya. merah. Maksudnya gimana? Kan Senin kami masuk. Wah, Iya, maksudnya bahwa hari Senin itu hari libur nasional, orang Kan online Mas, nggak offline Mas. Nggak kayak pameran gitu. oke. 200 paket per hari. Hari Senin ya. Ya. 100 sampai 200. Berarti bener ya, rata-rata aku bilang 100. Ya kalau sampainya ya lebih dari itu. Nah, Apa ya, Senin Iya. Senin aja 200, apalagi hari Sabtu ya. Sabtu malah sepi. Sabtu Minggu tuh malah kalau di online pengalaman kami itu malah sepi tuh. Berapa? Orang kemudian ininya di Sabtu Senin Minggu tuh karena berapa? pengirimannya Senin. Ya turun 70%-an lah, 80%-an lah. Tapi pasti biasanya lebih sepi. Berarti 150-an gitu. Ya malah bisa nggak nyampe juga sih terkadang. Oke. Susah. Kamu, Tom. saya kurang lebih sama aja. Tapi separuh. Separuhnya berdikari lah kita, karena kita toko Kamu kecil lah. separuhnya? Iya, kita kan toko kecil, jadi berdikari kan besar nih. Gitu. Lihat dari followernya aja lah. Followernya kan berapa? Bedanya itu 50.000, 60.000 mungkin. Makanya kenapa kita males ngejawab. Omset karena pasti kayak begini ini. Apa? Karena apa? Ya, Ini nggak karena aku nggak ngomong omset. karena kalau yang jawab berdikari dulu, yang ngomong toko kecil itu Aki. Oh gitu ya. Oke. Tapi kalau yang jawab Aki dulu yang menganggap toko kecil ya berdikari gitu. Ya itu tadi kurang lebih gitu ya. Tapi 100 lebih ya. Ya lebih lah. 100 lebih. Besar loh masa itu. Iya makanya 100 lebih ya. 100 paketan loh. ini Lagi paketan. gampang aja ngomongnya, ya rata-rata 50 paket kita. Separuhnya dia 100 kan kita 50 gitu. Kalau itu reseller individu itu yang jualan individu 50-an. Ya mungkin kita sama kayak gitu karena kecil tadi kan kita small shop. Enggak. Saya informasi yang saya dapat enggak segitu. Ya itu boleh aja, tinggal kebenarannya nanti. Kok malah host ya, lebih tahu ini? Gitu. Nah, 100 lebih berarti ya. Ya diamini yang mana lah. 100.000 kali 50.000. Berapa itu bro? 100 kali 50.000 per hari loh itu ya. 5 juta ya. 5 juta kali 30 150. Ya sana 200. 10 juta. Oh ngeri banget kan. 100 juta. Loh, dikit ah 300. Padahal omsetnya 400 kan? 400 500 kan? Ngomongin Makanya, apa ini? Ini kita ngomongin apa? Jangan pakai Next. kiriman. Next. Oke, jadi sebenarnya memang menjanjikan sekali ya toko buku online itu kalau dikelola dengan baik dan benar seperti yang. Kalau didukung dengan baik dan benar, dikelola dengan baik dan didukung dengan baik dan benar, itu menjanjikan. Oke, masalah dukung mendukung. Nah, ya kan? Tuh. Di interview aja masih ngomongin kerjaan. Shopee. Iya. Kayak gitu nggak tahu angka. Ya tahu banget lah pasti. Tahu banget. Nah, masalah itu dukung mendukung. Kita sekarang ngomongin dunia penerbitan buku. Ya, hambatan, keluhan dalam kalian berproses, berrelationship di dunia perbukuan. Kalian anak muda. Kalau zaman orang tua dengan basic dulu penjualan toko buku, kemudian distributor, pameran buku, gitu kan sudah ada rule-nya gitu. Nah, di dunia anak muda ini apa sih hambatan ketika kalian sudah menjalin relationship dengan dunia penerbitan? Kalau mau tahu alasannya bisa baca bukunya Alegori 420 dijual di Buku Aki dan diberi garis. Saya yang nerbitin. Setuju dong.